يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum pemirsa, untuk Anda yang baru bergabung masih bersama dengan saya Sofa Jovanka. Dan pastinya pemirsa, saat kita mendengarkan ya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi dibacakan dengan sangat indah, dan yang baca itu adalah anak kecil. Kebayang nggak pemirsa? Bayangin deh, aduh itu kalau misalnya yang baca anak kita, betapa bangganya kita sebagai orang tua, betapa berhasilnya kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita masing-masing. Nah, tetapi saya sedikit miris pemirsa melihat saat ini ya di dunia itu banyak sekali orang dewasa yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan bahkan nih pemirsa, selama pandemi ya yang Sofa lihat, banyak orang banyak masalah, banyak orang stres ya. Yang ada pemirsa bukannya mendekatkan diri kepada agama, malah semakin menjauh, malah semakin ke hal-hal duniawi yang tidak baik. Wah pemirsa, ini jangan sampai Anda ataupun keluarga Anda ada yang melakukan seperti itu ya. Lebih baik nih, alangkah baiknya ketika Anda memiliki masalah, problem yang kayaknya aduh nggak ada penyelesaiannya nih, nggak ada solusinya nih, coba deh mendekatkan lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta. Coba deh Anda belajar membaca Al-Quran. Niscaya pemirsa ya, Allah akan memberikan hidayahnya dan memberikan Anda solusi yang sangat baik pastinya. Nah saat ini mungkin kita merasakan hal-hal seperti itu ya. Mungkin Anda ya juga ingin mendapatkan ketentraman batin ya. Apakah memang benar dengan membaca Al-Quran bisa mendapatkan hal seperti itu? Nah sekarang kita tanya Pak Ustadz. Benar nggak nih Pak Ustadz seperti yang Sofa bilang, ketika kita ada masalah janganlah lari ke duniawi, tapi larilah dengan membaca Al-Quran. Benar sekali Kak Sofa dan pemirsa. Kalau kita gemar membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi kita, akan jadi petunjuk buat kita, akan menjadi pedoman hidup bagi kita. Baik. Ya, ini diperkuat dalam suatu dalil Al-Quran surat Al-Fatir ayat 29 hingga 30. Sesungguhnya orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara diam-diam ataupun terang-terangan, maka mereka tidak akan mengalami kerugian dalam hal berniaga. Baik. Bahkan Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya mereka. Karena sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha bersyukuri. Dan ini juga diperkuat dalam satu dalil Al-Quran lainnya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, taatlah kalian kepada pemimpin di antara kalian. Dan jika terdapat suatu selisih pendapat di antara kalian, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena sesungguhnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu suatu yang lebih baik dan akhirnya akan berakibat lebih baik lagi ke depannya. Ya, jadi jika seseorang memiliki iman yang lemah, Betul. tentunya dia akan sulit untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnahnya. Dan mungkin hal-hal yang menjadi impiannya akan sulit terwujud dan sulit terpenuhi. Ya, begitu juga orang yang terlibat selisih paham di antara sesama, ya, dan dia tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mengalami hal yang sama. Ya.
dia akan mengalami hal yang sama, tidak akan terpenuhi segala apa yang menjadi impian dan tujuannya. Oleh karena itu, kembali ke Al-Quran dan Sunnah adalah salah satu solusinya yang terbaik untuk memperbaiki kehidupannya mereka. Kurang lebih seperti itu, Kak Sofa dan pemirsa. Baik, jadi di sini saya menyimpulkan ya, memang semua solusi permasalahan kita itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Coba deh Anda baca, coba deh pahamin artinya. Pasti Anda akan sangat mencintai Al-Quran. Dan benar seperti Pak Ustadz bilang tadi, memang fondasi Benar, ya yang ada pada diri kita itu harus dibangun sedini mungkin, dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Baik Pak Ustadz, ketika kita membaca Al-Quran setiap hari Pak Ustadz ya, apa sih manfaat yang kita dapatkan? Masya Allah Kak Sofa dan pemirsa, apabila kita membaca Al-Quran setiap hari, maka Al-Quran itu yang akan menjadi syafaat buat kita. Betul. Yang akan menjadi penolong bagi kita di akhirat kelak. Ini diperkuat dalam suatu dalil, dalam suatu hadis sahih, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan menjadi penolong atau syafaat bagi dirinya di akhirat kelak. Ya, dan ini juga diperkuat lagi dalam satu dalil Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman akan mengingat Allah apabila dia ingin merasakan ketentraman di dalam hatinya. Karena hanya kembali kepada Allah lah orang tersebut akan memiliki hati yang tentram. Kurang lebih seperti itu Kak Sofa. Masya Allah, saya dengarnya jadi langsung kayak nyes gitu ya. Memang semua yang ada pada kehidupan kita itu tidak lepas dari Al-Quran. Nah saat ini Pak Ustadz ya, saya tuh pengen belajar ngaji Pak, pengen banget ya. Kira-kira Pak Ustadz punya solusi nggak nih Pak? Ya gampang sekali ya. Jika kita ingin belajar mengaji, caranya adalah kita dengan mencari guru ngaji yang terdekat di sekitar rumah kita. Tapi susah Pak, saya udah coba itu ya, saya berkali-kali nih pemirsa. Mungkin ibu-ibu di rumah juga sudah melakukan hal itu karena memang pengen anaknya bisa ngaji kan. Iya. Selain waktunya juga Iya. terbatas ya, kita juga susah nyocokin waktunya dengan guru ngajinya. Guru ngajinya, iya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, masih banyak dari kita yang belum berani untuk keluar rumah ya. Betul sekali. Oleh karena itu, solusi lainnya yang terbaik adalah dengan Al-Quranku Waqaf Ibtida ini yang dilengkapi dengan event akan membantu kita dalam belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, Pak Ustadz, saya ingin tahu dong, tolong diajarin cara pakainya seperti apa sih Pak? Baik Kak Sofa dan pemirsa sekalian, saya akan sedikit mempraktekkan bagaimana cara penggunaan alat ini. Pertama, kita tinggal hidupkan saja dengan menekan tombol powernya kurang lebih 2 hingga 3 detik. Mari belajar Al-Quran bersama Readboy Event. Insya Allah, kita mendapatkan berkah, mendulang pahala, dan menjadi pribadi-pribadi yang Qur'ani. Selanjutnya, kita tinggal pilih saja kira-kira surat apa yang akan kita baca. Baik. Misalkan kita akan membaca juz ke-11, surat At-Taubah. Juz ke-11. Kita tinggal letakkan saja event ini di tulisan juznya. Lalu kita tinggal pilih ayat berapa kira-kira yang ingin kita baca. Misalkan ayat 112 surat At-Taubah. Selain kita bisa mendengarkan ayatnya, kita juga bisa langsung mendengarkan terjemahannya. Baik. Kita tinggal letakkan saja alat event ini ke bagian terjemahannya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah dan gembira
Ya, dengan demikian, dengan Al-Qur'anku Waqaf Ibtida yang dilengkapi dengan IPEN, kita bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar berikut dengan terjemahannya. Kurang lebih seperti itu, Kak Sofa. Luar biasa sekali ya, saya tertegun loh pemirsa, karena memang lengkap sekali arti-artinya ya, kemudian juga bacanya jadi kita bersemangat gitu, karena jadinya kita bisa memahami artinya lebih dalam lagi dan kita bisa mencintai Al-Quran lebih luar biasa lagi gitu ya. Nah baik Pak Ustadz, tadi kalau saya lihat ya itu ada beberapa warna yang berbeda yang terdapat pada Al-Qurannya. Benar, Kak Sofa. Nah ini disebut dengan apa dan bagaimana cara membacanya Pak Ustadz? Baik, Kak Sofa dan pemirsa di rumah, saya ingin mempraktekkan dan menjelaskan sedikit apa maksud daripada tujuan daripada blok-blok warna tersebut ya. Di sini kalau kita lihat ada 3 blok warna, yaitu kuning, hijau, dan merah. Untuk blok warna kuning ini tersendiri, apabila kita mulai dari suatu awal ayat, maka kita bisa berhenti pada blok tanda kuning ini. Ya, dan bila kita ingin mulai kembali, kita bisa mulai dari blok berwarna kuning ini hingga berhenti pada blok berwarna merah. Tapi apabila kita memiliki napas yang cukup panjang dan kuat ya Kak Sofa ya, kita boleh lanjut terus sampai akhir ayat ya. Tapi jika kita tidak sanggup, kita bisa mulainya kembali dari blok berwarna hijau ya hingga sampai akhir ayat ya. Baik. Selain dilengkapi dengan blok-blok berwarna tersebut, Al-Qur'anku Waqaf Ibtida ini juga dilengkapi dengan tanda-tanda bacaan yang lainnya. Misalkan di sini ada idgham bi gunna, ada guna, ada ikhfa, ada izhar, dan yang lain-lainnya. Yang kesemuanya itu sudah dijelaskan secara lengkap dan detail pada bagian bawahnya. Sudah ada artinya ya Pak ya? Benar Kak Sofa. Jadi kita cukup meletakkan saja alat IPEN kita pada bagian mana yang ingin kita ketahui arti dan maksudnya. Baik, jadi selengkap itu ya Pak ya? Oh iya Kak Sofa ya. Jadi kalau menurut saya Al-Qur'anku Waqaf Ibtida ini merupakan alat yang bisa membantu kita dalam baca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Karena sebagai pengganti guru ngaji sebagai tadi pengganti ya? guru ngaji ya. Karena sudah sangat memenuhi kriteria dan persyaratan untuk kita belajar Al-Quran sendiri ya. Luar biasa. Ya. Dan nggak ada waktunya loh pemirsa, belajarnya bisa 24 jam ya. Tanpa dijeda, tanpa bayar ya. Benar Kak Sofa. Nah juga pemirsa nggak perlu repot-repot keluar rumah. Benar, Nah Kak Sofa. Pak Ustadz saya boleh minta dicontohkan Pak Ustadz. Boleh, Berhentinya di mana, ngambil nafasnya di mana? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idza antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi وأيدكم بنشره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Oh, jadi gitu Pak Ustadz ya? Ya kurang lebih seperti itu Kak Kalau Sofa. kita nggak kuat nafasnya bisa berhenti dulu di kuning, nanti Iya. lanjut lagi gitu ya. Oh Iya, saya jadi berhenti di ngerti merah. nih, saya jadi lebih semangat belajarnya. Bapak Ibu juga harus ya. Harus Kak Sofa, Nah harus. sekarang pemirsa, bukan hanya terdapat IPEN dan juga Al-Qurankunya saja ya, tapi Anda juga akan mendapatkan dalam satu paket ada juz amma kata per kata. Di mana pemirsa Anda bisa mengajarkan anak-anak, terutama mungkin anak-anak yang TK ya, pengen belajar ngaji. Kita nyalain dulu ya. Nah, di sini Sofa mau nyalainnya juga tinggal dipencet beberapa detik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juz amma berkata untuk anak. Baik, kita buka untuk bagian dalamnya. Oke, ini mungkin untuk anak-anak yang baru belajar abata. Alif, ba, ta, tha, jim. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau mungkin mau mengajarkan ya, seperti surat-surat pendek gitu ya, Al-Fatihah, ini Anda bisa langsung mengajarkannya di sini pemirsa. Kita mau coba baca ini ya. Oke. Surat Al-Falaq. Nah, kita coba di sini. Bismillahi. Luar biasa sekali dan Anda juga bisa tahu artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Nah, kemudian pemirsa, serunya belajar dari juz amma kata per kata ini, gambarnya bisa bersuara. Subhanallah, indah sekali pemandangannya. Ada suara angin, suara burung.
dan lain-lain ya. Jadinya anak-anak itu kalau mau belajar Al-Quran, belajar baca Iqra atau juz amma itu lebih bersemangat lagi gitu ya. Benar. Dan memang nih pemirsa, saya juga mau tanya sama Pak Ustadz nih ya, benar nggak sih Pak Ustadz kalau kita lihat ya, orang tua itu memiliki tanggung jawab terhadap anak. Nah, bagaimana menjalankan tanggung jawabnya kepada anak kalau orang tuanya sendiri tidak dapat membaca Al-Quran? Baik Betul Kak ya? Sofa dan pemirsa, tentunya harapan setiap orang tua ingin memiliki anak yang ahli ibadah Ya, soleh dan soleha soleh ya. dan soleha tentunya ya, apalagi dia bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Tapi tentunya ini bukan suatu perkara yang mudah ya. Betul. Diawali dulu dari orang tuanya ya. Orang tuanya harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Karena orang tuanya ini yang akan menjadi pembimbing bagi anaknya ya. Khususnya dalam baca Al-Quran dengan tajwidnya yang benar ya. Dalam suatu dalil atau hadis sahih dijelaskan bahwasanya kalian itu adalah seorang pemimpin ya, yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan seorang imam itu adalah pemimpin yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan seorang pria adalah pemimpin bagi keluarganya yang akan dimintakan pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Dan ini juga diperkuat lagi dalam suatu hadis sahih lainnya, yaitu berdalam-dalam kita dalam suatu perkara itu adalah suatu yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya apa yang terkandung di dalamnya, maka bagi orang tuanya adalah suatu mahkota, di mana mahkota itu memiliki cahaya yang cahayanya lebih terang daripada matahari ya, yang nantinya cahaya itu akan masuk dalam rumah mereka ya. Ya, perkiraannya bagaimana jika orang itu mengamalkannya ya. Jadi kewajiban mendidik anak ini adalah suatu kewajiban selaku orang tua ya. Tidak bisa kita mengalihkan kepada orang lain. Misalkan kita titip ke saudara kita atau titip kepada kakek neneknya Atau ke sekolah atau gitu ke ya, Pak, ya? sekolah. Ini tidak bisa. Karena jika salah-salah dari anak tersebut ya, karena secara langsung kesalahan tersebut dosanya akan mengalir langsung kepada dosa kedua orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu orang tua ini adalah selaku penanggung jawab dan pengawas langsung untuk anaknya, Kak Sofa. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik pemirsa, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan ya, memang anak itu adalah merupakan tanggung jawab dari orang tua masing-masing. Nah, di sini jadi saya memiliki pertanyaan lagi nih untuk Pak Ustadz. Oh, Nggak silakan, apa-apa ya, Kak Pak ya? Sofa, silakan. Pertanyaan terakhir Dengan nih senang untuk Pak hati, kan? Ustadz. Iya. Baik, nah Pak Ustadz ada kiat-kiat nggak untuk pemirsa di rumah, untuk para orang tua supaya lebih rajin ibadahnya, supaya lebih bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengajarkan hal-hal baik kepada anak-anaknya? Baiklah Kak Sofa dan pemirsa semua, sedikit saya kutip dari surat Al-Ghafir ya, ayat 39, bahwa dunia itu diciptakan untuk kita. Kita diciptakan untuk akhirat. Jadi dunia itu sifatnya sementara ya. Dalam surat Al-Ghafir ayat 39 yang artinya, wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan akhirat itu adalah negeri yang kekal. Jadi jika kita ingin memperbaiki hidup kita, setidaknya kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Kurang lebih seperti itu, Kak Sofa. Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz ya, sudah hadir dan Sama-sama, sudah Kak menjelaskan dan sudah mau saya tanya-tanya nih. Dengan yang senang akhirnya saya dan juga pemirsa di rumah mungkin sudah paham ya bagaimana pentingnya membaca Al-Quran dan bagaimana pentingnya kita mendidik anak-anak kita untuk lebih belajar agama dan membaca Al-Quran. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada ya, saat ini kita memiliki ya hal yang bisa mendukung Anda dalam mengajarkan anak-anak untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di sini Sofa punya Al-Quranku Wakaf Itidak, di mana kita sudah lengkapi dengan IPEN ya. IPEN-nya ini luar biasa sekali, bahkan sampai menang ke rekor muri. Nah, kalau ada pertanyaan, kira-kira berapa harganya Sofa? Jangan-jangan mahal? Tentunya tidak mahal sama sekali, karena beli sekali bisa pakai selamanya atau seumur hidup ya. Anda bisa lihat di sini pemirsa, hanya dengan membayarkan 998 ribuan saja, Anda sudah bisa mendapatkan paketan yang isinya lengkap sekali ya. Sudah terdapat Al-Quranku, kemudian sudah terdapat di sini juga ada IPEN, di mana IPEN-nya ini pemirsa sudah memenangkan rekor muri dan Anda bisa mendapatkan garansi 1 tahun ya. Nah, jadi nggak perlu takut bahwa IP-nya akan rusak. Kemudian pemirsa di sini juga akan mendapatkan
dengan kelengkapannya. Ada bonusnya juga pemirsa, di mana bonusnya ini ada juz ama kata per kata dan juga ada stiker untuk merekam. Jadi tunggu apa lagi? Nah Bapak Ibu, jangan sampai ya kita nanti menanggung beban atau menanggung dosa dari anak-anak karena anak-anak tidak kita ajarkan untuk ibadah dan juga membaca Al-Quran. Jadi mumpung anak-anak masih usia belia, masih usia remaja, sejak dini kita akan mengajarkan Al-Quran. Caranya gampang, yaitu Anda cukup mengajarkan Al-Quran dengan menggunakan Al-Quranku Wakaf Itidah bersama dengan e-pen yang kami berikan untuk Anda. Silakan Anda menelpon dan langsung pesan saja di Lejel Home Shopping.